promise of his kingdom. You would bring the good news throughout his reign. And you set out traversing seas and mountains. Kami para petani di era digital. Sekarang kami sedang membuat suatu program besar, yakni menanam sayur. Bahan-bahan yang tidak dipakai kami gunakan untuk menanam sayur-sayuran yang ada di sekitar sini. Ini hidroponiknya dapat suplai makanan dari ikan-ikan ini. Itu dia. Jadi mereka ini dapat makanan dari mana? Dari sini. Dari itu ikan-ikannya. Jinak-jinak ikannya. Jinak-jinak. Ini karena ikannya organik, makanya jinak-jinak. Ini hidroponiknya. Ada kangkung, ada belo. Just like Mary, her son gave to the world. We too will follow closely your example. Yang saya mau promosikan itu adalah menggunakan lahan yang banyak pohonnya ataupun lahan yang tidak begitu terbuka terhadap asupan sinar matahari. Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk menanam singkong seperti ini. Nah, ini bisa tanamnya tidak terlalu rumit, hanya buang-buang begitu saja. Jadi batang singkong itu contoh saya ambil. Nah, ini ayo tunggu. Keluar dulu, nanti lu kesedutnya. Ini masuk rekam. Pasti. Aduh, plastik dulu. Jangan keluar. Ini bagaimana cara menanam nih batang singkong ini loh. Dia nanamnya kalau cuma untuk ambil daun untuk jadikan sayur, itu cuma dibuang seperti ini aja. Nanti dia akan tumbuh seperti ini. Dan dari satu batang yang kecil ini bisa dia tumbuh sampai puluhan tunas. Dan itu kita bisa menggunakan tempat yang mungkin dirasa bahwa ditanami sayur nggak tumbuh, ditanami tomat nggak tumbuh, ditanami manusia nggak tumbuh. Tanamlah batang singkong biar dapat daunnya, biar dapat kesegaran. Selain sayur tapi juga dapat kesegaran seperti ini. Lihat seperti aku segar kan? Karena apa? Aku bergaul dengan ini yang segar-segar seperti ini. Dan juga bisa menghijaukan lingkungan sekitar. Jadi Bapak Ibu yang di kota mungkin hanya punya space di belakang rumah, di samping rumah, di teras rumah yang mungkin tidak terisi oleh sesuatu yang lain ataupun di bawah pohon. Bisa dikasih kompos, pupuk organik, kemudian dilempar-lempari batang singkong kayak seperti ini. Nah, ini saya punya batang singkong ini dari Timor ini. Kemarin dibawa oleh rekan-rekan saya. Karena apa? Karena batang singkong ini itu rasanya itu seperti masak nasi beras lonceng. Nah, nanti kalau udah tumbuh ini aku baru dapat bibitnya. Di sini aku hanya dapat bibit singkong keju, singkong gajah, singkong singkong yang biasa banyak dijual di warung warung yang banyak nasi tapi nasinya cuma ada daging sapi sama daun singkong ini. Warung Padang. Warung Padang, nasi Padang. Nasi Padang itu daunnya ini.
Tapi daunnya yang nasi padang itu tidak, agak beda dengan punyaku ini. Punyaku ini lebih organik, lebih apa? Lebih segar, lebih hijau, bisa dilihat. Seperti itu. Kemudian saya juga punya. Ini satu pohon. Buahnya sampai 30. Bayangkan satu pohon 30 buah. Jadi kalau 1 kilonya 10 buah, bayangkan satu pohon dapat 3 kilo ya. Bagus kan? Maka apa lagi? Maka Bapak Ibu, jika Anda tertarik dengan ini pertanian organik, buatlah semampunya. Ada apa lagi ya? Bayam. Ini bayamnya. Bayam hijau. Segar banget. Ini kangkung yang baru ditanam. Ini terung dan bayam merah. Ada Terung. terung. Bukti penggunaan pupuk organik. Ini bisa lihat semua. Selain tomat, kita juga menanam terung atau berinjela. Dan ini umurnya 1 bulan 1 minggu. Pertumbuhannya sangat cepat karena kita menggunakan pupuk organik. Ada sawi, dan produk yang paling jos dari penggunaan pupuk organik adalah yang satu ini. Ini adalah pitsai yang umurnya sekarang 40 hari. 40 hari ya? Sekarang 40 hari. Dan oleh karena kita menggunakan pupuk organik, maka dia tumbuh segar seperti ini. Bisa dilihat. Dan kita sudah panen ini yang kedua. Yang lainnya baru kita tanam lagi. Yang besar ini. Nah, ini yang paling besar. Ini guys, ini produknya jos banget. Sekali makan bisa perutnya langsung bengkak ini. Ya, ada Masih banyak lagi ya. bamer. Oh, bamer. Bamer itu bayam merah. Oh, bayam merah. Terus ada Bayam putih juga. bayam putih yang bikin masak tiap hari itu, mereka masak tiap hari. Bayam hijau bukan putih. Apa? Bayam hijau. Bayam hijau. Bajo, bayam hijau. Lalu selain bayam, sayur-sayuran, kami juga ada usahakan program greenhouse. Jadinya ada pot-pot yang dibuat dari bahan-bahan bekas, kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, dan juga jerigen-jerigen bekas. Ada kom, ada pokoknya banyak. Inilah pot-pot yang ditanami stroberi. Inilah cara kerja petani digital. Udah ada buahnya dikit-dikit. Jadi sekarang kami berniat agar usaha kami ini bisa berjalan dengan baik. Yang pasti butuh dukungan dari kalian semua. Pemuda organik, Sekali organik tetap tetap organik. organik. Mantap.